Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlena Sarah Nasution. Saya dari Universitas Malikus Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kali ini konten saya itu tentang konten edukasi, yang mana ada 3 hal yang mau saya bahas. Yang pertama itu etika dan profesi wartawan, dan yang kedua itu pedoman media cyber, dan yang terakhir itu kode etik wartawan. Pembahasan pertama yaitu etika dan profesi. Sebelumnya, apa itu etika dan apa itu profesi? Etika yang saya ketahui yaitu perilaku seseorang, attitude. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah hak dan kewajiban. Etika juga dapat diartikan dengan baik dan buruk. Etika itu berperan penting, sangat berperan penting dalam profesi. Kenapa demikian? Karena etika itu attitude seseorang itu dilihat ketika dia di profesinya, baikkah, sopankah, itu termasuk dengan etika. Kemudian profesi adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu lewat pendidikan formal maupun informal. Nah, profesi itu tidak sembarangan. Kita itu harus melewati masa pendidikan, jenjang pendidikan dulu, baru bisa kita disebut dengan profesi. Begitu juga dengan wartawan atau jurnalistik. Wartawan atau jurnalistik itu disebut dengan profesi. Why? Kenapa? Karena wartawan itu tidak terlahir amburadul, tidak terlahir begitu saja, tidak terlahir sembarangan, atau dia terlahir gitu aja, tidak. Wartawan atau jurnalistik itu perlu belajar tentang pola kerja, penulisan, dan ada regulasi yang mengaturnya. Sama kayak dokter. Dokter juga sedemikian itu. Tidak sembarangan orang bisa menjadi dokter. Nah, jadi wartawan itu jelas disebut dengan profesi. Apa perbedaan profesi dengan pekerjaan lainnya? Misalnya tukang becak. Nah, tukang becak, siapa saja bisa menjadi tukang becak. Selagi dia bisa mendayung becak, mengendarai becak, itu sudah bisa disebut dengan tukang becak. Kalau wartawan tidak. Karena dia harus mengikuti dulu masa pendidikan, belajar tentang pola kerja, penulisan, dan ada etik dan ada regulasi etik yang mengaturnya, ada kode etiknya. Nah, gitu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya wartawan atau jurnalistik itu disebut profesi. Nah, yang kedua yaitu pedoman media cyber. Sebelumnya teman-teman, dapat kita ketahui bahwasanya media cyber itu adalah media yang menggunakan jaringan internet yang memudahkan kegiatan jurnalistik. Nah, setelah munculnya media cyber ini sangat memudahkan kegiatan jurnalistik, dan media cyber ini merupakan kemerdekaan pers. Kenapa? Karena dahulu sebelum ada media cyber, misalnya contoh, di kampung saya ada kejadian pembunuhan. Itu tidak langsung sekarang, tidak langsung hari itu juga diberitakan. Mungkin nunggu 2 atau 3 hari. Akan tetapi setelah ada media cyber, hari itu juga bisa langsung diberitakan. Nah, dengan munculnya media cyber ini sangat menguntungkan bagi kita, bagi jurnalistik juga, bagi teman-teman masyarakat Indonesia juga sangat menguntungkan dengan munculnya media cyber ini. Karena dengan adanya media cyber, kita bisa bebas berekspresi, berpendapat, dan itu merupakan kemerdekaan pers. Nah, media cyber juga memiliki aturan main, guys. Yaitu kita harus terverifikasi dahulu. Misalnya, saya mau ngupload video ke YouTube ini, itu saya harus terverifikasi dulu nomor saya, akun saya. Begitu juga misalnya seorang wartawan mau mengupload atau mau memberitakan suatu berita
itu harus melewati tahapan yang namanya verifikasi. Nah, tahapan verifikasi itu berfungsi untuk mengetahui akurat tidaknya berita yang ingin kita upload. Pembahasan yang ketiga yaitu kode etik wartawan Indonesia. Seorang wartawan itu memiliki kode etik yang mana ada 11 pasal. Yang pertama itu, wartawan Indonesia itu harus berimbang, yang mana beritanya itu harus akurat. Yang kedua, wartawan Indonesia harus profesional. Yang ketiga, wartawan Indonesia tidak boleh mencampurkan antara fakta dan opini. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita yang fitnah atau cabul atau berita bohongan. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak boleh membongkar identitas korban asusila. Yang keenam, wartawan Indonesia tidak boleh menerima suap. Yang ketujuh, wartawan Indonesia harus sepakat dengan ketentuan yang ada. Kedelapan, wartawan Indonesia tidak boleh membedakan antara agama, suku, ras, dan menghina masyarakat yang cacat. Yang kesembilan itu, wartawan Indonesia tidak boleh membongkar privasi narasumbernya. Yang ke-10, wartawan Indonesia harus mencabut berita yang tidak benar. Dan yang terakhir itu, wartawan Indonesia harus melayani hak jawab secara profesional. Mungkin sampai sini saja pembahasan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan mohon dikoreksi kalau ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.